Islam wal Iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan yang kedua, pembacaan sholawat Nuril Anwar, kemudian sambutan-sambutan, yang keempat, penyerahan simbolis sertifikat secara virtual, yang kelima, penyampaian materi, yang keenam, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, penutupan dan dokumentasi virtual. Memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan mendapat keberkahan, manfaat, serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulliyatin niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Nuril Anwar yang akan kita lantunkan bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala Nuril nuril Anwar anwar wasiril wasiril asror asrori wa wa miryati tiryakil aghyar wa wa miftahi miftahi babil yasari yasari sayyidina sayyidina wa wa maulana maulana Muhammadin Muhammadinil muhtar wa wa alihi alihi al-athari al-athari wa wa ashabihil ashabil akhyar ahyar adada adada ni'amillah wa ni'amillahi wa ifdali adada adada ni'amillahi wa ifdali. Baik, hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Unisma, Ibu Restu Milaning Tias, SEMM. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pejuang UMKM? Baik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Agrin Fatih, Owner CV Agrin Berkah Makmur. Terima kasih Bu Agrin yang luar biasa dengan kesibukannya bersedia berbagi ilmu kepada tenan-tenan kami dari LPKIB Unisma. Yang terhormat eh, Bapak apa Kak Surya ini? Kak wabarakatuh. Surya, kayaknya Kak ya. Kak Surya Indra Permana, benar ya Permana ya Pak. Betul, betul, Eskom, betul. luar biasa juga pemateri kita hari ini, owner Sunris. Oke. Dan yang terhormat Bapak Kepala Pengembangan Kewirausahaan, Bapak Dr. Muhammad Bastomi, SEMM. Yang terhormat Kepala Inkubator Bisnis, Bapak Insinyur Brahma Dita, SPT-MPT. Dan yang saya banggakan, yang luar biasa tanpa lelah, semua tim implementasi Katalis Bisnis sekarang batch 4 tahun 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya, yang selalu memberi pedoman resources yang luar biasa di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang dijelaskan. Salah satu yang bisa saya kutip di surat Az-Zumar ayat 5 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang baik. Jadi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia bukan hanya ditinggalkan di bumi, tapi Allah juga disiapkan resources yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan umatnya yang mulia ini. Jadi Katalis salah satu program Lembaga Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis
di bawah Universitas Islam Malang, bagaimana kita bersama-sama bersyukur dengan adanya resources yang disiapkan Allah. Bumi juga tidak di bumi beri bumi yang gersang, tapi bumi dan seisinya bisa dimanfaatkan, bisa di-create, bisa diinovasi, bisa dikembangkan bagaimana untuk hajat hidup orang banyak. Begitu juga langit Allah siapkan meskipun saat itu belum ada revolusi industri, malah justru revolusi industri sampai 5.0 nanti mungkin Pak Surya akan menjelaskan seperti itu ya. Sekarang zaman teknologi tanpa langit, tanpa satelit tidak ada internet dan yang saya yakin tidak ada Zoom hari ini gitu ya. Jadi Allah sudah menyiapkan resources bagaimana kita sebagai umat yang mulia. Bagaimana Allah juga memberikan kita akal, pikiran, hati, fisik, ya, modal yang luar biasa tidak bisa dibeli dengan apapun, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu dengan strategi dan upgrade ilmu yang nanti luar biasa akan disampaikan ke Bu Agrin Fatih, disampaikan oleh Mas Surya. Teman-teman tenan di sini saya yakin pasti juga akan lebih semangat lagi untuk bisnis dan bagaimana mempertahankan dan sustainability seperti itu ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi tauladan bagaimana berbisnis yang bermuamalah yang saling tidak merugikan dan berpartner dan berkomitmen bermitra dengan baik untuk memperluas networking. Mohon maaf Bu Agrin dan juga Kak Agrin ya masih sangat imut-imut sekali Kak Agrin dan Mas Surya. Kami menimba ilmu, kami harap tidak kapok di Unisma. Semoga nanti kita juga bisa ketemu offline gitu ya bersama-sama belajar dengan tenan-tenan kami yang luar biasa semangatnya, ada adik-adik mahasiswa, ada staf, ada ibu bapak yang luar biasa UMKM-UMKM di sekitar Malang Raya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita belajar bersama dengan tema belajar jualan online untuk usaha lokal yang lebih berdaya, berkelanjutan dengan memanfaatkan resources produk lokal dan pasar digital. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara berikutnya yaitu penyerahan simbolis sertifikat kepada narasumber kegiatan pada siang ini yang akan dipandu oleh tim program Katalis Bisnis Inkubator 2026. Sertifikat simbolis yang pertama akan kami berikan kepada Ibu Agrin Fatih selaku owner CV Agrin Berkah Makmur, kemudian dilanjutkan kepada Bapak Surya Indra Permana Eskom selaku owner Sunrise Edge. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Agrin Fatih, mohon diterima kenang-kenangan dari kami. Mungkin tidak berharga, tapi materi Ibu Agrin hari ini saya kira sangat berharga bagi kami. Semoga Allah memberikan ridho bahwa apa yang sudah diusahakan Bu Agrin bermanfaat untuk Bu Agrin dan keluarga, untuk kami Unisma dan bangsa. Silahkan. Ya. Kami serahkan sertifikat pemateri kepada Bu Agrin Fatih. Ya, terima kasih juga Ya. atas kesempatannya dikasih kesempatan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Amin, 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 amin. Baik, hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi dengan tema produk lokal, pasar digital, pelangganmu baru sekitar tidak boleh. Sertifikatnya Pak Materi Surya yang tadi sudah pertama Mbak Siva? apa di
Oke, ya. Ya sudah, nanti simbolis ya. Terima kasih Pak Surya Indra. Semoga bermanfaat. Kami hanya bisa memberi sertifikat ya. Semoga manfaat ilmunya, sukses usahanya Pak Surya. Semoga ada keberlanjutan untuk kegiatan berikutnya. Silahkan Amin, bisa amin, amin. Oh, silakan. belajar sama. J. Punten, ini sudah ditampilkan dari. Ya, Baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi materi hari ini, Bu Restu. oke, sama-sama Pak Surya. Terima kasih. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Ibu Agrin Fati selaku owner CV Agrin Makmur. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan saya membacakan riwayat singkat terlebih dahulu. Jadi Kak Agrin Fatih ini dari 2020 menjadi CEO owner Agreen Beer Farm sampai sekarang. Lanjut di 2021 menjadi manajer warung Agreen Bulu Lawang sampai sekarang juga, dan di 2022 sampai sekarang menjadi CEO Direktur CV Agreen Berkah Makmur. Baik, demikian riwayat singkat narasi kita. Kepada Ibu Alifat, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya, terima kasih Mbak Siva, siapa? Mbak Siva atas panduannya juga. Ini apa share dari aku atau dari panitia untuk yang materinya? Ya Kak, saya ini konfirmasikan dulu ke teman-teman Oh iya, oke. Jadi sambil biar nunggu jadi. materinya, Nggih. saya lanjutkan aja ya. Oke. Semuanya salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaraku kecil bisa nanti apa ya, kasih kode aja ya. Soalnya tadi aku nyeting apa tuh di komputerku kok kayak suaranya kecil gitu settingannya. Ya, ya. Nah sebelumnya ini ya memang saya memang selaku dari tim dari apa CV Agrim Berkah Makmur. Jadi memang adanya CV ini itu sebetulnya memang karena dari ide keluarga, ingin untuk membangun sesuatu kayak bisnis keluarga gitu. Akhirnya dibentuklah CV Agrim Berkah Makmur. Tapi biasanya orang-orang mengenal kami itu dari salah satu brand besar kami, yaitu Mochi Agrim. Santai aja dulu. Gimana ya? Ya, jadi menjadi Mochi Agrim ini. Jadi memang saya flashback secara singkat ya background Mochi Agrim ini. Mochi Agrim ini berdiri di tahun 2013 karena memang atas dasar pingin apa ya istilahnya, pingin untuk gimana caranya membangun bisnis keluarga dari dini seperti itu. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu sampai alhamdulillah sampai sekarang bisnis keluarga saya itu masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang gitu. Dan akhirnya terbentuklah CV dari yang namanya CV Agrim Berkah Makmur itu. Nah kenapa kami alhamdulillah kenapa kami bisa bertahan sampai sekarang, karena memang kami berusaha untuk beradaptasi. Karena namanya marketing meskipun dulu marketing itu secara tradisional itu juga perkembangannya juga sangat cepat. Nah apalagi kalau di dunia digital. Nah makanya itu untuk sekarang dunia digital itu sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat penting yang harus kita kuasai sebagai pelaku bisnis, terutama bisnis UMKM kayak gitu. Makanya dengan adanya materi yang saya susun gitu, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu. Ini suara saya aman ya berarti ya? Aman ya? Aman? Aman ya? Benar-benar. Aman ya? Aman, oke. Lanjut Mbak. Lanjut Mas atau oke. Nah, sebelum kita mempelajari nih strategi dasarnya sesuai yang ada di apa itu premisnya yang ada di apa acara hari ini, kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan digital marketing gitu. Jadi maksudnya digital marketing itu adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform digital
entah itu dari media sosial, mesin pencari seperti Google, atau marketplace kayak Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, untuk menjangkau konsumen yang secara lebih luas, cepat, dan terukur. Nah, keunggulannya apa sih kalau misalnya dibandingkan dengan marketing yang secara tradisional? Yang pertama itu adalah target pasarnya kita itu lebih spesifik. Artinya ketika kita melakukan marketing di dunia digital, kita sudah tahu nih, oh target pasar kami itu misalnya anak muda umur 20-an sampai 30-an yang aktif di TikTok misalnya, seperti itu. Oh, berarti kita fokusnya di TikTok. Kalau dulu di marketing yang tradisional, kita kan biasanya orang-orang kayak sebar brosur di mana. Nah, atau misalnya ikut pameran bazar di mana, atau misalnya kita mencantumkan radio atau koran misalnya. Tapi itu masih kurang spesifik. Dan dengan adanya dunia digital, kita bisa menargetkan pasar kita lebih terarah, seperti itu. Terus yang kedua, berkaitan dengan itu, biayanya untuk pemasarannya jauh lebih fleksibel dan bisa kita tekan. Jadi dengan dana yang bisa kita atur lebih efisien, kita bisa menargetkan pemasaran ke calon customer kita itu lebih efisien, kurang lebih seperti itu. Beda kalau misalnya kita pakai yang tradisional, misalnya brosur. Misalnya kita cetak brosur misalnya minimal 200 lembar, kita sebar di satu titik kayak gitu. Itu belum tentu 200 lembar itu semuanya itu kena kan. Tapi kalau kita misalnya bermain marketing di dunia digital, kita bisa nih mengatur misalnya kita budget iklannya itu berapa klik misalnya, berapa klik dengan budget hariannya berapa. Nah, itu kita bisa langsung ngecek, bisa ngatur gitu. Oh, misalnya dengan pola iklan seperti ini, saya bisa menghasilkan segini nih, kayak gitu. Terus yang berikutnya, terkait dengan itu, hasilnya bisa diukur secara real time. Real time itu maksudnya bisa langsung ada hasilnya yang keluar. Jadi besoknya misalnya nih, kita ngiklan di Meta misalnya, kita pasang iklan dengan budget harian sekian, dengan target audiens sekian, kita atur lah misalnya. Nah, besoknya biasanya akan langsung kelihatan, oh kalau misalnya aku pasang dengan cara seperti ini, oh ketahuan, ini hasilnya seperti ini nih. Nah, itu bisa jadi hasil evaluasi ke depannya. Beda kalau misalnya kita masih pakai tradisional, kita sebar brosur satu titik, oh ternyata kita sungguh feedbacknya itu sekitar 1-2 minggu bahkan 1 bulan. Nah, itu kan terlalu lama. Jadi dengan adanya kita main di dunia digital itu lebih efisien. Terus berikutnya, jangkauannya lebih luas tanpa batas geografis. Banyak nih kasus kan, misal ada orang yang bisnisnya di Malang tapi customernya rata-rata di luar kota, di luar Malang. Nah, hal itu bisa terjadi karena adanya digital marketing begitu. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk main di lokal. Kalau bisa, kita bisa ke interlokal atau bahkan ke internasional. Amin. Nah, dan yang paling penting itu adalah adanya interaksi dua arah yang bisa terjadi antara buyer dan customer. Kalau misalnya marketing, biasanya itu kan strategi pemasarannya itu istilahnya kalau yang zaman sekarang itu adalah awareness, kesadaran customer akan suatu produk kita. Tapi nggak ada tuh interaksi langsung antara kita sebagai pelaku bisnis dengan customer kita untuk bisa kayak istilahnya soft selling atau hard selling ke mereka, langsung melakukan penjualan ke mereka misalnya kayak gitu. Nah, dengan adanya digital marketing itu akan memangkas mempersingkat jalur-jalur tersebut kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ini Bapak Ibu sekalian ya, saya anggap Bapak Ibu sekalian karena saya menganggap diri saya muda, itu bahwa kita sekarang ada di zaman bahwa fokus ke dunia digital semua. Jadi apa-apa kita carinya di dunia digital. Kita cari barang aja pun bisa hanya kayak foto gambar itu udah ketahuan nih, oh kita bisa belinya di sini. Nah, makanya itu kita harus benar-benar memanfaatkan dunia digital itu semaksimal mungkin sebagai misalnya untuk menemukan
apa ya, untuk melakukan pemarketing seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut ya, slide-nya kayaknya loading. Nah, di slide selanjutnya ini kita harus memahami apa sih yang harus dipelajari dasar-dasarnya dalam dunia digital marketing. Nah, yang pertama itu adalah kita harus menentukan target audiens kita. Maksudnya audiens itu di sini karena namanya dunia digital itu rata-rata seperti seperti media sosial ya. Kita berinteraksi dengan konten, dengan kita membuat suatu itunya. Jadi istilahnya dengan target audiens. Nah, jadi kita harus tahu target kita itu spesifikasinya seperti apa dari usianya, dari lokasinya, dari minatnya misalnya, atau dari kebiasaan belanja mereka secara online. Itu kita harus memahami. Contoh, Mochi Agreen ini sekarang ada di usia sekitar 20-an sampai 30-an ke atas. Jadi rentang antara generasi milenial akhir sampai generasi Z. Nah, untuk lokasinya itu karena dunia digital ya, biasanya itu daerah Jawa Timur, biasanya antara Malang atau Surabaya. Nah, minatnya itu biasanya mereka suka jajan, mereka butuh sesuatu yang viral, dan kebiasaan mereka itu biasanya mereka kita sering dapat interaksi itu ketika di malam hari setelah pulang kerja atau pas malam sebelum tidur. Nah, makanya kita memanfaatkan info-info tersebut, data-data tersebut untuk kita membuat konten, kita nguploadnya tahu jam berapa, terus kita isi kontennya seperti apa. Nah, kita harus pahami dulu target audiensnya. Terus yang berikutnya adalah membangun brand identity. Namanya kita berjualan ya, misalnya di dunia digital, karena kita nggak saling ketemu satu sama lain, kita harus menampilkan namanya brand identity kita. Jadi kita harus menciptakan identitas merek yang konsisten. Jadi kalau Mochi Agreen itu ada tulisannya Agreen, backgroundnya warna kuning, terus namanya tone voice-nya misalnya ketika adminnya, misalnya kita berinteraksi dengan adminnya, ternyata adminnya itu lebih kayak cheerful, Gen Z banget istilahnya, kayak gitu. Misalnya beda banget kalau misalnya brand kita itu misalnya fokus ke ibu-ibu gitu, kita misalnya jualan daster ke ibu-ibu. Nah, cara kita menghandle customer kita juga akan beda. Jadi kita harus membangun brand identity kita gitu. Kalau misalnya jenengan ini masih bingung, tentukan sekarang, karena itu nanti akan menjadi istilahnya investasi aset kita kedepannya untuk membangun bisnis kita untuk jangka panjang. Terus yang berikutnya adalah memahami digital marketing funnel. Funnel di sini tuh maksudnya adalah bagaimana perjalanan customer itu menemui produk kita sampai produk kita dibeli. Nah, itu biasanya orang-orang itu mengenalnya ada 4 istilah. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu adalah kesadaran customer akan produk kita. Misalnya nih, kita bayangkan bahwa toko kita, produk kita itu kayak toko di suatu toko. Nah, ini kan banyak nih orang-orang lalu lalang depan kita. Nah, itu kayak kalau misalnya di media sosial, kalau misalnya di Instagram atau TikTok, yang orang-orang lalu lalang itu orang yang sering scroll gitu, yang ada kegiatan scrollingnya, ngecek-ngecek video-video yang ada di TikTok atau di Instagram seperti itu. Nah, awareness itu terjadi ketika si orang-orang lewat ini, orang-orang yang scrolling ini ketemu dengan produk kita, ketemu dengan konten kita. Apa ini kok ada namanya Mochi Agreen? Nah, itu baru namanya awareness. Awareness itu adalah pintu masuk ketika customer tahu produk kita, dan itu kita harus menguasai hal itu. Nah, yang kemudian berikutnya masuk ke consideration, artinya pertimbangan customer untuk membeli. Ibaratnya orang-orang yang tadi lalu lalang di toko kita mereka ngelihat ke toko kita, ada mochi nih gitu, kok menarik, masuk ke toko kita, ngecek barangnya, nanya harganya, apakah ada promo. Nah, itu termasuk ke consideration. Nah, itu ibaratnya kalau misalnya di dunia digital, orangnya
lihat konten kita, oh mbak menarik ini, diklik, oh apa sih itu mochi agrim, dia cek, dia DM ke admin kami, kak ada nggak kayak gini-gini, kak bisa nggak kirim ke sini, kak ada harganya nggak, kak akses belinya bisa selain di mana kak, kayak gitu. Nah itu consideration. Baru dari consideration itu nanti kita ada istilahnya ke conversion, sorry bukan conversation, conversion artinya pembelian. Kalau misalnya sudah ke tahap ini, berarti kita sudah berhasil nih, misalnya konten kita untuk bahan marketing kita ke selanjutnya. Nah, nanti ada istilah lagi retention. Retention itu adalah kecenderungan kesetiaan konsumen untuk membeli kembali. Itu biasanya bukan berdasarkan dari konten, tapi dari produk yang mereka beli justru, kualitas. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam namanya bisnis, terutama di F&B, di makanan, orang-orang itu pasti akan kembali bukan karena konten kita, bukan karena marketing kita, tapi karena kualitas produk kita. Nah, marketing itu salah satu membantu kita untuk istilahnya mengimbus penjualan produk kita gitu. Itu yang harus diingat-ingat ya. Belum selesai. Terus yang berikutnya itu ada menganalisis data. Karena dunia digital itu adalah dunia berbasis data, jadi kita harus memahami data-data yang bisa kita gunakan untuk evaluasi kedepannya. Jadi kita kayak memplanning strategi marketingnya itu seperti apa. Nah yang harus kita pahami, minimal yang harus kita pahami itu ada 3 istilah. Traffic atau visit, jadi maksudnya seberapa banyak orang yang berkunjung ke kita, misalnya ke medsos kita, ke e-commerce kita. Terus yang berikutnya ke engagement rate, maksudnya seberapa banyak interaksi yang terjadi, entah itu di like atau di share atau di komen, atau interaksi langsung direct message, PM dan sebagainya. Baru adanya conversion rate, jadi seberapa dari interaksi-interaksi yang terjadi itu tadi adanya transaksi pembelian. Nah itu yang harus dipahami juga. Terus yang terakhir adalah memilih platform yang tepat. Seperti yang saya omongkan tadi, contohnya Mochi Agrini itu kan kami besar itu di Instagram. Berarti memang kita fokusnya di Instagram, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena setiap platform atau setiap medsos, Instagram, TikTok atau e-commerce itu mempunyai mempunyai dunia yang berbeda. Instagram itu platformnya berbeda dengan TikTok. Meskipun misalnya audiensnya sama-sama generasi muda, tapi mereka punya polanya yang berbeda. Sama juga sama si platformnya juga. Begitu halnya dengan e-commerce. Jadi fokus dulu sama satu platform. Ketika sudah gede di satu platform, baru di-linkkan ke beberapa platform yang lain. Seperti itu. Lanjut kita ke pembahasan ke kanal digital. Maksudnya kanal digital itu adalah macam-macam strategi pemasaran di dunia digital marketing. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu ada SEO. SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Kata kuncinya itu adalah kita memanfaatkan kata kunci yang dicari orang di mesin pencari. Nah, dengan kata kunci yang tepat itu, calon customer kita itu bisa menemukan produk kita secara organik. Nah, ini organik berarti tanpa biaya iklan. Sama halnya dengan social media marketing. Nah, kata kuncinya itu adalah kita membangun komunitas dan loyalitas pelanggan kita itu dari media sosial, entah itu Instagram, TikTok atau Facebook. Nah, dari kita bikin konten-konten ini, nah itu akan meningkatkan awareness dan mendorong interaksi langsung dengan customer. Nah, dua hal ini itu organik, artinya kalau misalnya kita berhasil di dua ini, kita nggak perlu mengeluarkan biaya. Tapi ada nih, terutama yang iklan-iklan ya. Kalau iklan itu pasti kita akan mengeluarkan biaya. Nah, contohnya itu adalah page ad. Jadi kalau misalnya page ad itu memang kita bisa langsung menargetkan pasar kita. Kalau organik kan kita ngupload, kita membiarkan si algoritma platform-platform itu yang bekerja kan. Kalau syukur-syukur FYP misalnya
ya alhamdulillah. Kalau enggak, oh berarti kita harus evaluasi apa yang nggak bikin konten kita nggak FYP misalnya, seperti itu. Nah tapi dengan iklan berbayar, kalau kita punya budget, kita bisa menjangkau target pasar yang lebih presisi kayak gitu, hasilnya lebih cepat, lebih terukur, anggarannya juga bisa kita sesuaikan. Nah tapi kita jangan lupa dengan satu hal untuk yang sekarang ya. Jadi ada namanya itu, kalau dulu istilahnya email marketing, tapi sekarang namanya, tapi saya tambahkan dengan nomor HP ya, nomor WhatsApp biasanya. Jadi misalnya nih, kalau kita beli di kafe atau di mana, biasanya kan kita ditanyain nomor HP kayak gitu. Nah dari nomor HP itu si bisnis ini akan reach out, misalnya akan menghubungi pelanggannya untuk kayak menawarkan, oh ada promo nih bulan ini, oh ada apa tuh promo kalau misalnya beli langsung ke tempatnya dapat diskon seperti ini. Nah cara ini itu akan lebih efisien kalau misalnya kalau memang kita sudah mengumpulkan database-nya. Jadi kalau misalnya jenengan-jenengan nih misalnya sudah kontak sama pelanggan, jangan lupa di save nomor pelanggannya. Siapa tahu kita bisa kayak memberikan promosi, broadcasting promosi langsung ke nomor WA-nya itu, dan itu juga nggak berbayar istilahnya. Orangnya mau ya alhamdulillah, kalau nggak mau ya apa-apa kayak gitu. Lanjut. Nah kalau di premisnya acara hari ini kan ada istilahnya e-commerce sama social commerce. Nah apa sih yang membedakan e-commerce sama social commerce ini? Kalau e-commerce namanya e-commerce itu adalah kayak platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi intinya e-commerce itu pusat aktivitasnya itu ada di situs belanjanya itu, di aplikasinya itu. Jadi istilahnya kayak diibaratkan kita menaruh barang itu kayak di supermarket yang besar. Jadi sudah ada tuh rak-raknya, jadi sudah ada per kategorinya, kita naruh barang di situ. Itu kayak e-commerce. Nah bedanya dengan social commerce itu dia pusat aktivitasnya ada di aplikasi media sosial. Contohnya kalau yang sekarang itu lagi hype itu kayak TikTok Shop. Nah TikTok Shop itu termasuk ke social commerce. Karena apa? Dia termasuk ke dalam aplikasi TikTok, ya aplikasi media sosialnya. Jadi apa tuh namanya, alur customernya itu mereka harus melihat dulu konten-konten yang ada di media sosial dulu, atau langsung ke akunnya media sosial itu untuk melakukan. Semuanya punya aplikasinya, fokusnya itu ada di aplikasinya yang apa tuh namanya, sudah kayak kayak supermarket gede. Tapi kalau yang social commerce itu ada di media sosialnya, jadi diibaratkan itu kayak kita ikut bazar seperti itu. Nah nih sekarang bedanya, kalau dari niat pembelinya, kalau e-commerce itu mereka langsung fokus untuk mencari satu barang. Jadi misalnya nih kita buka Tokopedia, terus misalnya oh aku butuh beli misalnya beli mochi, misalnya langsung ketik kata kunci mochi, keluar misalnya mochi agrim kayak gitu. Kalau misalnya social commerce itu mereka itu menemukan kita itu secara nggak sengaja. Jadi misalnya nih mereka scrolling, oh ternyata terus konten kita nongol di layar mereka, oh kok ada mochi agrim ya kayak gitu, kok lucu ya kayak gitu. Nah baru ada interaksi. Terus perbedaan yang berikutnya di konten utamanya. Kalau misalnya e-commerce itu fokusnya itu ada di foto produk sama spesifikasinya, kalau social commerce itu lebih kayak ke kontennya, entah itu video pendeknya, entah itu kayak namanya foto-foto yang slide-slide yang banyak itu fokusnya di social commerce. Nah kelebihan masing-masing dari e-commerce sama social commerce itu juga ada gitu. Yang pertama, kalau e-commerce itu karena dia fokusnya itu kayak supermarket, barang-barangnya sudah ready dan pasti pasarnya itu sudah ada, jadi pencarian barangnya itu lebih gampang ketimbang kalau kita misalnya cari barang di social commerce. Tapi kalau di social commerce keunggulannya dia itu tingkat keterikatannya, maksudnya kayak orang-orang kayak karena sering maksudnya mereka fokus pada konten ya,
itu tuh lebih memicu, membuat atau memicu adanya belanja yang impulsif. Oh, aku pengen beli mochi ini nih karena barusan lihat konten ini misalnya gitu, jadi aku tertarik nih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu perbedaannya e-commerce sama social commerce, seperti itu. Terus lanjut. Nah, oleh karena itu strategi marketingnya itu juga beda-beda, teman-teman. Jadi strategi marketing yang ada di e-commerce itu juga akan beda dengan strategi marketing yang ada di social commerce. Kalau misalnya operator bisa ganti slide berikutnya nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya strategi marketing yang ada di e-commerce itu tuh karena dia sudah fokus barangnya, jadi harus apa ya namanya? Harus mengoptimalisasi yang namanya listing atau SEO. Maksudnya memanfaatkan kata kunci pencariannya, seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita membuat katalog di e-commerce gitu, jadi kita harus memperhatikan detail-detail seperti judul judul produknya kita, terus foto produknya itu yang harus benar-benar bagus, terus deskripsi atau spesifikasi produknya itu juga harus lengkap, terus harganya itu sudah harus terlihat harganya itu harus kompetitif dengan dengan lawan bisnis kita gitu. Terus yang berikutnya adalah strategi promosi dan diskon. Karena barangnya sudah fix, maksudnya istilahnya pencarian barangnya itu sudah fix dari customer. Nah, kita harus mainnya itu ada di promosi sama diskon. Entah kita manfaatkan fitur flash sale misalnya, atau voucher diskon tokonya, atau misalnya voucher ongkir atau gratis ongkirnya. Pokoknya yang membuat customer ini tertarik dengan barang kita ketimbang dengan dengan kompetitor kita. Terus yang terakhir adalah kita harus memperhatikan customer retention. Jadi customer loyalitas customer untuk membeli kembali produk kita. Jadi kita harus bangun loyalitas pelanggan, entah itu kita bikin program poin misalnya, atau misalnya kita follow up ulasan, misalnya kita meminta ulasan, nanti kita kasih feedback misalnya, seperti itu. Atau penawaran eksklusif untuk ke pelanggan setia. Jadi kalau misalnya contohnya apa ya kalau yang penawaran eksklusif itu ya? Oh, contohnya kalau misalnya kita belanja di AZ atau Z S Hardware yang sekarang rebranding. Itu kan mereka ada program pelanggan gitu kan. Oh, enggak, jangan jauh-jauh. Contohnya kayak ke Alfamaret kan pasti kita ditanya ada membernya Kak gitu. Biasanya dari member itu kita kayak misalnya bisa dapat potongan harga atau poin yang bisa ditukarkan jadi jadi uang belanjanya di sana dan sebagainya. Kurang lebih caranya seperti itu. Nah, itu yang tadi yang strategi e-commerce. Beda kalau misalnya strategi yang ada di social commerce, di media sosial. Karena social commerce itu fokusnya itu ada di kontennya, jadi kita harus memanfaatkan interaksi langsung dengan audiensnya. Contohnya, misalnya kita fokus ke adanya live selling. Soalnya kan kadang ada beberapa akun yang bisa untuk live streaming gitu. Jadi nanti memicu kayaknya ada interaksi antara calon customer yang datang untuk melihat dengan buyernya, seperti itu. Nah, terus adanya misalnya kolaborasi dengan influencer. Influencer di sini tuh nggak harus influencer besar, tapi bisa influencer yang yang ada di lokal kita. Intinya itu tuh kita bermitra dengan influencer yang bisa memperluas jangkauan kayak gitu. Namanya platform ini kan istilahnya bubbling. Jadi ketika konten kita masuk dengan platform media sosial itu akan mencoba ke beberapa titik. Nah, nanti dari beberapa titik yang nyambung dan hasilnya bagus, nanti akan nyebar lagi. Jadi kalau kita memanfaatkan dengan berkolaborasi dengan influencer, hasilnya akan lebih cepat dan lebih masif, seperti itu.
Terus yang berikutnya itu adalah membangun komunitas yang loyal. Jadi jangan lupa bahwa kita lebih baik merawat pelanggan lama daripada kita mencari pelanggan baru. Nah, kalau di media sosial itu akan lebih lebih efektif, lebih efisien. Jadi kita bangun komunitas yang loyal, entah itu dari misalnya kita bikin grup, misalnya kalau kalau contohnya itu yang paling sering bikin grup itu kalau di toko kosmetik. Misalnya kalau di Malang itu ada Aster atau Mitufaya bikin grup khusus promo. Nah, itu yang join-join itu ya, itu salah satunya cara dari strategi marketing yang ada di social commerce seperti itu. Terus lanjut. Nah, kita langsung ke cara membuat akun toko online di slide nomor 8 operator gitu. Sebetulnya kalau bikin akun toko online insya Allah semuanya bisa. Saya percaya seperti itu. Nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa. Karena memang pendaftarannya itu sudah sangat-sangat gampang. Jadi biasanya itu yang dibutuhkan itu adalah nomor HP, KTP, terus email aktif, sama biasanya nomor rekening untuk kayak transaksi keuangannya, kurang lebih kayak gitu. Dan caranya hampir sama, jadi nggak begitu perlu dijelaskan detail-detail gitu ya. Saya yakin semuanya juga sudah ada gitu. Tapi yang perlu harus disiapkan itu sebetulnya ada satu, yaitu adalah foto produk dari kita sendiri. Kenapa? Karena namanya kita jualan di dunia digital, nggak langsung orang-orang itu mempercayai kita itu dari visualnya kita aja. Nggak bisa menyentuh, nggak bisa dirasakan dengan tangan juga, nggak bisa dicium baunya. Jadi kita harus mempersiapkan foto produk yang baik gitu. Kalau misalnya nih jenengan nih usahanya itu masih belum ada foto produk yang bagus istilahnya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk bikin foto produk yang profesional banget. Karena apa? Ketika kita menunjukkan foto produk yang profesional, kepercayaan customer itu pasti akan langsung meningkat. Oh, bagus nih produknya, kelihatan jelas misalnya. Oh, ini fotonya nggak ngawur nih kayak gitu, nggak asal jepret aja gitu. Nah, itu yang menjadi salah satunya kunci orang-orang tertarik dengan produk kita, kurang lebih ya itu. Nah, untuk kalau profil toko biasanya itu kita menyesuaikan dari platform yang kita pakai. Misalnya kayak di Mochi Agreen itu kita memanfaatkan platform yang misalnya di e-commerce itu kayak di GoFood, GrabFood sama ShopeeFood. Nah, jadi istilahnya itu kita mengikuti peraturan yang ada di sana, tapi tidak meninggalkan identitas toko kami. Contohnya seperti itu. Nah, ada 5 elemen profil toko yang harus benar-benar kita perhatikan dalam mengatur toko online kita di e-commerce. Yang pertama itu adalah nama toko kita. Kalau orang-orang bilangnya harus unik dan relevan. Unik di sini tuh maksudnya yang mencirikan produk kita itu beda dengan orang yang lain gitu. Contohnya Mochi Agreen. Kalau Mochi orang-orang sudah tahu, sudah paham lah ya. Tapi dengan Agreennya itu menjadi brand identity-nya kita. Seperti itu. Yang berikutnya itu adalah foto profil dan banner berkualitas tinggi. Jadi kalau di platform itu biasanya itu ada opsi untuk menambahkan foto profil dan banner. Nah, kita manfaatkan itu. Biasanya kalau foto profil itu biasanya kalau di e-commerce-nya yang aplikasi seperti GoFood, GrabFood atau ShopeeFood itu memang ada peraturannya. Setiap platform beda-beda, jadi harus kita ikuti. Tapi kalau banner pasti mereka punya satu ciri yang sama, harus menampilkan produk. Nah, fungsinya ada, manfaatnya kita membuat foto produk yang profesional, salah satunya seperti itu. Jadi biar kelihatan nih produk kita itu bagusnya seperti apa. Terus yang berikutnya itu adalah deskripsi toko yang informatif dan persuasif. Maksudnya kita harus menjelaskan informasi-informasi
penting yang bisa kita cantumkan di e-commerce itu. Yang paling penting itu yang pertama adalah jam operasional. Itu juga harus jelas. Terus yang berikutnya itu kayak ketahanan produknya. Berikutnya itu contohnya akses pembeliannya itu di mana aja. Misalnya kalau e-commerce-nya e-commerce global kayak Tokopedia ya. Tapi kalau makanan kan pasti kan ada fitur drivernya, apa tuh pengantarannya, jadi nggak begitu. Cuma yang penting itu adalah jam operasional sama spesifikasi produknya. Terus yang berikutnya adalah kontak dan lokasi yang lengkap. Usahakan kalau di bisnis itu jangan sampai kontaknya itu sama dengan kontak pribadi. Kontaknya harus kontak toko. Kenapa? Biar lebih fokus dan bisa, misalnya nih jenengan punya karyawan, nah itu bisa diserahkan nomornya. Kan nggak mungkin kita menyerahkan nomor pribadi ke nomor ke pegawai. Jadi harus adanya nomor toko khusus, dan itu juga membuat lebih terlihat profesional. Oh, ini ada nomor khusus adminnya yang bisa dihubungi, seperti itu. Dan lokasinya harus lengkap informasinya. Contoh, di warung Agreen ini setiap outlet itu setiap saat itu harus ngecek lokasi status Google Maps-nya, karena orang-orang itu berpatokan untuk mencari alamat itu dari Google Maps, seperti itu. Jadi selalu kita update gitu. Terus yang terakhir adalah kategori produk yang terorganisir dengan baik. Ini penting. Sekaligus kategori produk ini penyusunan kategori ini salah satu strategi marketing secara psikologis kita ke customer. Nanti kita bahas lebih lanjut kalau yang itu ya. Di slide 10. Mohon maaf operator, slide-nya bisa lanjut ke nomor 10. Lagi. Dua. Nah, sudah. Lagi. Nah, ini katalog produk di marketplace. Kelebihan. Sebelumnya. Saya izin share Share apa tuh namanya? Saya izin share Share screen, sorry. Langsung ke nomor 10, Mbak. Operator, ke katalog produk di marketplace. Sama mengaktifkan fitur share-nya. Oh, nggak bisa ya? Nggak apa-apa deh. Jadi misalnya nih, saya sebetulnya ingin menunjukkan langsung model kalau misalnya di toko online kami, di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood seperti apa. Nanti jenengan sekarang bisa cek di masing-masing aplikasi, itu bisa dicek penyusunan kategorinya seperti apa di kami gitu. Nah, jadi namanya katalog-katalog ini itu kita anggap itu sebagai kunci untuk menarik perhatian si customer kami gitu. Jadi biasanya kita produk-produk yang best selling kita taruh biasanya di paling bawah. Misalnya mochi sama onde-onde, kita biasanya taruh di paling bawah. Produk-produk yang ingin kita promosikan, ingin kita tingkatkan penjualannya, kita posisikan paling atas. Kurang lebih seperti itu penataannya. Nah, kalau misalnya jenengan cek di kami, kalau misalnya cek di e-commerce kami, itu tuh produk kita itu per itemnya itu kita menggunakan foto yang memang sudah profesional banget gitu. Karena apa? Orang-orang itu biar bisa melihat dengan jelas, dengan detail. Oh, produknya yang kita dapatkan itu kira-kira seperti ini nanti. Misalnya mochi isi 10, oh ya udah berarti kurang lebih isinya seperti itu. Atau kalau misalnya kita beli gorengannya, misalnya risol mayo, oh kurang lebih itu isinya itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya foto kita itu misalnya mohon maaf terlalu buruk, gak jelas kayak terlalu kurang jelas,
itu customer juga akan bingung, ini bener nggak ya dapat makanannya seperti ini bener nggak ya kalau misalnya kita beli aman nggak ya seperti itu. Nah, oleh karena itu maksudnya kita harus kayak punya foto produk yang profesional banget kayak gitu. Jadi nggak harus kita 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 menyewa apa itu namanya menyewa fotografer profesional, enggak. Zaman sekarang itu HP-HP kan sudah canggih, aplikasinya itu juga sudah apa ya, AI-nya itu juga sudah mumpuni lah untuk mengedit foto-foto yang bagus. Jadi kalau bisa hasil belajar bersama kita di sini itu sampai di rumah kita, oh ya udah, kayaknya foto produkku ini masih kurang bagus deh, aku perbaikin deh kayak gitu. Karena katalog produk itu kuncinya itu selain di judul, di deskripsi, juga di fotonya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk deskripsi, deskripsi itu harus sejelas-jelasnya, dari nama produk, bahannya, terus ukurannya atau warnanya, terus atau rasa-rasanya misalnya gitu. Itu harus jelas. Harus ketika customer membaca itu langsung terbayangkan gitu di pikiran. Oh, ternyata seperti ini. Misalnya oh mochi, misalnya mochi rasa susu, oh rasanya seperti ini. Kayak oh misalnya beli paketan mochi mix isi 10, oh iya deskripsinya isi 10 mochi. Oh, terus misalnya ada keterangan tidak bisa request rasa, oh berarti nanti random dapat 10 rasa yang berbeda-beda dalam satu kemasan kayak gitu. Jadi harus jelas gitu. Terus yang paling krusial adalah penetapan harga kompetitif. Karena kita bermain di platform, kita juga harus pintar-pintar memahami kayak ketentuan harga, mulai dari pembagian komisinya dengan platform, atau misalnya kita mau menggunakan fitur ads atau flash sale-nya, kita harus kayak menghitungnya secara matang-matang. Karena apa? Terutama kalau di platform GrabFood, GoFood, dan Shopee Food, mereka kan ada komisi dan juga biasanya menawarkan kayak program iklan atau fitur flash sale seperti itu. Nah, itu kadang ada biaya-biaya tersembunyi yang kadang terlewatkan dari perhitungan kita kayak gitu. Nah, selain itu kita juga harus ngeriset nih, oh harga kompetitorku tuh harganya ngasih mochi harga sekian, berarti kurang lebih kita harus ngasih harganya kurang lebih antara di atasnya dikit atau di bawahnya dikit. Kalau di kami, kita fokusnya itu bukan di harga kompetitor kami gitu, tapi di kualitas kami. Kita selalu percaya bahwa kualitas itu tetap jadi nomor satu, dan orang-orang itu pasti kembali karena kualitas produk kami gitu. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kita mempelajari kompetitor kita dari harganya atau dari biaya-biaya yang lainnya juga, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini kebetulan saya mengajak tim kami yang dari media sosial. Nanti beliau akan mengajarkan lebih detail tentang apa ya istilahnya, kayak apa tuh caranya bikin kontennya, konten yang baik, formulanya seperti apa, terus caranya menulisnya dengan baik seperti apa. Nanti akan dijelaskan dengan tim media sosial kami, yaitu namanya Mbak Vira. Silakan Mbak Vira. Minta tolong operator untuk ya. Silakan Mbak Vira.
Halo, sudah bisa kedengaran suaranya? Sudah. Oke, boleh dilanjut. Oke, jadi saya melanjutkan dari Mbak Agrin Fatih tadi. Kita sekarang bahas tentang dari sisi kontennya ya. Jadi untuk saya sendiri menghandle seluruh sosial media dari Agrin Group. Untuk teman-teman semua di sini atau Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar bahwa kalau kita sekarang punya bisnis ini lagi zamannya ngetren di sosial media gitu ya. Oke, boleh next? Oke, nah sekarang kita ini hidup di era zaman sosial media yang mana 97% konsumen itu mencari produknya secara online. Bahkan mereka sebelum beli itu bukan lihat pelang lagi terkadang, mereka cari di sosial media atau Google Maps untuk mencari tahu bagaimana sih sebenarnya produk ini atau makanan ini seperti itu. Apalagi khususnya untuk makanan ya, biasanya pasti cari dulu di sosial media atau mereka tahu dari konten yang viral. Kemudian langsung melihat sosial medianya, Instagram, TikTok, kemudian baru mencari lokasinya. Kemudian seperti itu. Rata-rata di sini UMKM-nya apa ya kalau boleh tahu? Makanan? Kuliner, Bu. Oh, kuliner ya. Jadi masih masuk ya untuk saat ini kita sendiri pun dari grupnya Agrin itu yang kuliner ada di Mochi Agrin dan pengalaman saya kalau dari konten itu cukup banyak mendapat konsumen baru. Boleh next? Nah, sekarang kita bahas beberapa masalah yang sering dihadapi oleh teman-teman semua atau Bapak Ibu. Biasanya sekarang dulu sosial media itu hanya upload foto, kemudian upload, kasih caption, udah laku. Tapi perkembangan zaman itu membuat tren seperti itu sudah tidak relevan lagi. Kita mulai berubah, sosialnya juga berubah, kemudian orang-orangnya perilakunya juga berubah. Jadi sekarang ini nggak bisa kalau misalkan kita itu hanya posting promo 50%, belum tentu kadang orang itu juga tertarik seperti itu. Boleh next? Nah, seperti contohnya ini yang untuk Mochi Agrin ya. Kebetulan ini saya share postingan-postingan konten-konten kami di TikTok. Nah, beberapa tahun ini kami fokus juga di TikTok, selain juga di Instagram. Tetapi 90% kami fokus di TikTok. Jadi konten di Instagram sama dengan konten yang di TikTok. Dan beberapa konten-konten yang paling tinggi view-nya bahkan organik atau kita tidak menggunakan iklan itu adalah konten-konten yang bercerita. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman semua dan Bapak Ibu juga bahwa konten di media sosial saat ini yang menarik itu bukan konten jualan atau konten hard selling, bahasanya seperti itu. Jadi kayak ayo dibeli risol kami harga 10.000 misalkan. Itu udah nggak relevan lagi. Tetapi sekarang itu yang relevan adalah konten yang menceritakan proses, menceritakan cerita bisnis kita, menceritakan emosi atau kegagalan kita dalam suatu bisnis. Itu bahkan lebih viral daripada konten jualan. Jadi mulai belajar dari cerita, akhirnya orang-orang jadi percaya dan akhirnya jadi penjualan. Nah, di Mochi Agrin sendiri pun konten-kontennya kami kemas seperti itu. Hanya video sederhana tetapi ada 2 baris kalimat yang cukup membuat orang penasaran gitu. Nanti saya kasih tahu juga ada trik-triknya supaya bikin orang bisa penasaran. Boleh next? Nah, ini salah satu contohnya. Di Mochi Agrin sendiri, kita nggak pakai video-video yang estetik banget, nggak pakai yang harus pakai kamera, tidak, hanya pakai HP aja. Tetapi ada cerita di situ, atau bahasa kerennya sekarang storytelling. Jadi ada cerita, seperti toko sederhanaku di dalam perumahan yang selalu diremehkan orang. Ini bisa sampai sekitar 60.000 yang melihat, hanya karena ada kata-kata cerita seperti itu. Dan videonya yang memperlihatkan toko sederhana yang kebetulan ini lagi di outlet yang Sawo Jajar yang memang awalnya bergabung dengan rumah owner. Akhirnya kita buat itu sebagai cerita seperti itu. Kemudian contoh yang kedua,
Day one, jualan donat mochi di Malang. Please kalian pura-pura tanya dong. Nah, ini ada gabungan antara cerita dan hard selling ya gitu. Kebetulan waktu itu donat mochi lagi viral-viralnya atau lagi tren-trennya. Jadi kebetulan kontennya naik juga secara organik tanpa iklan. Kemudian juga kemarin, nah jadi kita untuk yang punya usaha kuliner juga bisa jadi kalau pas lagi ada tren atau viral bisa dimanfaatkan juga. Dalam artian bisa membuat produk yang mirip, tidak 100% mirip gitu, atau mengikuti dari yang viral. Monggo, kreativitasnya dikeluarkan tuh. Kemarin kan sempat viral risol coklat sama risol matcha ya. Nah, itu kita juga bikin, dikemas juga kata-katanya sebagai cerita, lagi bikin risol coklat dan matcha buat warga Malang. Ini kontennya juga naik dan berpengaruh sekali ke penjualan. Boleh next? Next. Oke, jadi kalau saya mau bilang ke teman-teman semua atau Bapak Ibu, stop jualan dan mulai bercerita. Dan stop juga untuk hanya foto-foto aja, tapi lebih ke arah dokumentasi. Jadi semua prosesnya dari Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam berbisnis atau berjualan itu mulai dari sekarang coba didokumentasikan. Baik video cuma pendek aja 5 detik, atau foto-foto prosesnya. Nggak estetik, aduh dapur saya jelek. Itu malah kadang biasanya ada cerita dari situ. Dan customer-customer tuh jadi malah tersentuh misalkan. Jadi kayak oh ternyata ini berprogres ya, ternyata awalnya itu nggak langsung gede seperti itu. Kemudian kita harus berpikir juga bahwa promosinya ini bukan hanya jualan aja, tapi ada cerita di balik bisnisnya itu. Misalkan dari produknya itu mulai dari apa yang kita jual, dicerita, dibungkus juga dengan narasi yang relevan. Kemudian akhirnya penonton atau audiens di sosial media ini bisa tertarik. Nah, biasanya nanti ada kuncinya yaitu di 3 detik pertama itu harus mengandung visual atau kata-kata yang bisa membuat orang penasaran atau berhenti scroll. Gitu. Akhirnya akan timbul pembelian atau penjualan dan loyalitas pelanggan. Boleh next? Next slide ya. Oke, ini tadi juga sudah sempat disinggung juga, teknik foto produk ini sekilas aja. Kalau untuk foto produk yang penting terang gitu. Jadi kalau tidak punya lampu dan lain-lain boleh sekali, tapi manfaatkan cahaya matahari dan diambil dari angle boleh dari depan atau dari atas agak sedikit seperti itu. Pasti teknik dasarnya sebenarnya sama aja gitu. Terus juga kalau saya boleh menyarankan, sering-sering lihat foto produk orang lain atau bisnis orang lain yang bagus, yang setipe dengan bisnis kita. Nah, itu bisa kita ATM atau kita tiru dan modifikasi. Boleh next? Oke, ini masalah copywriting ini maksudnya bagaimana cara kita menulis untuk konten kita, bagaimana captionnya, seperti itu. Kalau sekarang sebenarnya caption di sosial media itu tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau saya boleh saran, di caption bisa dituliskan informasi bagaimana cara pesannya, boleh nomor WA atau lokasi alamat dari bisnis kita gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu yang mungkin nanti bisa dicatat atau di screenshot juga. Jadi ini yang saya gunakan biasanya namanya hook formula. Jadi kalimat yang di depan video tadi yang selalu kami pakai di konten-kontennya Mochi Agreen itu namanya hook, Bapak Ibu ya dan teman-teman semua ya. Jadi ada hook dimulai dari misalkan formula 1 bisa berupa negativity atau kita berbicara dari omongan orang yang negatif misalkan jualan mochi aja kok bisa rame misalkan seperti itu. Nah, itu ternyata malah bikin orang jadi penasaran. Kemudian yang Formula 2 ada pain point. Contoh-contoh masalah yang sering dialami dari pasar. Misalkan ini template-nya yang bawah ya. Sudah berusaha jualan donat, tapi kok masih sepi. Tapi nanti videonya adalah visual cara bikin donat dan donatnya itu kelihatan. Nah, itu biasanya juga bisa rame. Jadi, harus mendukung juga antara hook dan visual atau videonya yang digunakan. Boleh next? Kemudian yang Formula 3 dari curiosity atau suatu hal yang membuat orang itu jadi penasaran. Jadi template-nya itu ternyata kalau kemarin itu ada hook dari Mochi Agreen juga yang naik, nggak nyangka 13 tahun berjuang ternyata jadi seperti ini.
Kemudian visualnya adalah antrian pembeli seperti itu. Itu ternyata juga bikin orang penasaran. Kemudian Formula 4 itu FOMO atau suatu hal yang tren atau viral gitu. Boleh next? Formula 5 dari angka. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang jualannya bukan makanan apa ya? Seperti produk yang digunakan berkebun misalkan. Nah, itu kan dia sifatnya kayak caranya jualan adalah membuat edukasi. Jadi bukan kayak ayo beli jualanku untuk menanam. Nah, itu sudah nggak relevan lagi sekarang. Jadi kayak bertanam biasanya konten-konten orang-orang yang untuk bercocok tanam atau berkebun itu dia lebih ke edukasi. 3 cara menanam bibit mangga, misalkan seperti itu. Terus kemudian nanti ada produk-produknya sambil diceritakan. Kemudian Formula 6 dari mitos dan atau fakta. Nah, ini bisa template-nya banyak yang mengira bla 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 padahal bla 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 kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Boleh next? Formula 7 story atau cerita. Jadi dari dulu jualan saya sepi sampai sekarang saya sadar satu hal seperti itu. Kemudian Formula 8 adalah challenge atau ajak audiens atau penonton kita itu untuk mencoba. Coba deh donat di tikungan ini ternyata enak banget misalnya kayak gitu. Intinya adalah ada di 3 detik pertama harus ada kata-kata yang bikin orang itu penasaran supaya nonton videonya sampai habis. Gitu. Boleh next? Nah, ini ringkasannya dari tadi. Jadi hook sama dengan masalah plus rasa penasaran dan ada janji atau manfaat. Supaya orang-orang itu juga tertarik buat lihat video kita, akhirnya juga jadi percaya dan melakukan pembelian. Next. Oke. Nah, ini saya sarankan juga untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu. Jadi, aturan dari konten biasanya di digital marketing ya atau di social media marketing itu 80/20. Jadi, 80% konten edukatif, hiburan dan cerita, 20%-nya kita pakai untuk yang hard selling. Jadi, untuk memberi misalkan di bulan itu ada promo apa, ada paket apa, informasi harga seperti itu. Jadi, tetap bisa kok menjual dengan hard selling gitu. Tetapi presentasinya kalau mau menjangkau audiens baru, sekarang itu melalui konten yang bercerita gitu. Boleh next? Nah, ini saya mau kasih tahu aja beberapa sosial media atau platform digital yang biasa sering dipakai untuk para pebisnis, khususnya juga di Mochi Agreen. Yang pertama kita pakai Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Google Maps. Sama marketplace juga. Jadi bedanya antara Instagram dan TikTok ini ya, kalau bahasa kasarnya selama saya terjun di dunia digital marketing, untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu yang mau menjangkau pembeli baru, saya sangat sarankan pakai TikTok atau sekarang juga lagi ngetren Threads. Nah, kenapa? Karena algoritmanya TikTok dan Threads itu cepat sekali, apalagi bisnisnya lokal ya, jadi kayak jualan makanan, otomatis kan pembelinya itu target marketnya dari daerah sekitar. Jadi penting banget juga dari awal menentukan target marketnya seperti Mochi Agreen. Target marketnya adalah pertama orang Malang dulu. Orang Malang usianya sekitar 20 sampai 30-an. Nah, di usia segitu yang para pembeli ini banyak menggunakan TikTok juga. Nah, jadi akhirnya TikTok ini menjangkau konten kita, menyebarkan konten kita ke orang-orang area sekitar. Jadi beberapa tahun ini, 2 tahun ini, Mochi Agreen fokus di TikTok dan ternyata kita dapat pembeli baru. Kemudian untuk yang Instagramnya adalah untuk merawat pembeli yang lama. Dari TikTok biasanya nanti dia akan ke Instagram, follow kita di Instagram, kemudian Instagram kan sekarang ada story-nya itu ya. Nah, di story nanti setiap hari kita update untuk buka jam berapa, promo bulan ini apa. Nah, itu nanti pasti mereka reply atau mencari tahu. Kemudian komunikasinya diarahkan ke WhatsApp, setelah itu harus dirawat. Kemudian marketplace untuk ramai lagi marak ya tentang kolaborasi atau endorsement dengan influencer. Ada yang berbayar dan ada juga yang bisa barter benefit, bahasanya seperti itu. Boleh next?
Oke, di dalam 30 hari ini bisa teman-teman Bapak Ibu mencoba. Jadi ini saran dari saya, minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jadi biasanya setiap akhir bulan, kami selalu juga evaluasi konten-konten mana yang bisa naik organik, konten-konten mana yang lebih disenangi, konten-konten mana yang lebih banyak komennya. Nah, itu nanti akan diulangi lagi strateginya, biasanya seperti itu. Next. Nah, ini ringkasannya kita sudah mau selesai ya. Ini cukup lama ya, pasti pada bosen, capek ya. Jadi intinya adalah promosi gratis untuk saat ini adalah ngonten. Gitu. Jadi beberapa terkadang dari Mochi Agnes sendiri pun tidak setiap bulan itu selalu iklan atau menaikkan ads. Gitu. Pada beberapa titik tertentu aja kita baru menggunakan ads. Tetapi kalau saya boleh saran, kalau memang ada budgetnya untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang baru mulai ngonten untuk jualan, awal-awal supaya kita itu terbaca oleh algoritma TikTok atau Instagram, boleh banget kalau mau ngiklan. Karena ngiklan di TikTok aja sehari itu bisa hanya 20.000 itu bisa. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi harus rutin gitu. Dan kita juga harus konsisten rutin posting seperti itu. Kemudian videonya juga diusahakan yang baik, jangan bergetar gitu. Jadi video produknya jelas, video prosesnya juga jelas, video lokasi tempatnya juga jelas. Kemudian yang paling penting adalah hooknya atau kata-kata di dalam videonya tersebut gitu. Untuk saat ini saya masih rekomen banget untuk membuat video pendek durasi 8 detik sampai 15 detik. Nah, itu biasanya untuk orang-orang yang belum terbiasa membuat video pendek agak susah karena biasanya kita video kan minimal 1 menit ya. Jadi kalau ngambil cuma 5 detik, 10 detik itu kayak susah. Biasanya pasti awal-awal gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dicoba. Saya sangat sarankan untuk teman-teman yang bisnisnya masih lokal, pakai TikTok gitu. Mulai dari sekarang pakai TikTok, tidak perlu konten joget-joget, tapi ceritakan bisnis teman-teman, perjuangan teman-teman, dan produknya. Seperti itu. Boleh next? Kayaknya udah habis ini. Oke. Jadi konsisten mulai dari yang kecil, tidak perlu sempurna. Karena kalau kita bongkar rahasianya ya, untuk penjualan Mochi Agreen, konten dengan view 2000, 1000 itu bisa menghasilkan penjualan. Jadi jangan pernah takut untuk masalah view. Teman-teman dan Bapak Ibu cukup perlu konsisten dan terbiasa untuk upload di sosial media. Karena itu adalah salah satu strategi yang gratis saat ini. Tuh. Oke, sudah selesai. Moderator, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Agrin Fatih dan Mbak Safira Nur atas materi yang sangat luar biasa disampaikan siang hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi seluruh peserta Katalis Bisnis Inkubator 2026 batch 4 ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Indra Permana Eskom selaku owner Sunrise Ads. Kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam siang, Mbak. Oke. Sebelum masuk ke materi, mungkin boleh tanya-tanya dahulu untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalani bidang apa saja untuk berjualannya. Tadi ada Di sini kebanyakan kuliner ya, Kak. kuliner ya. Ya, tapi kalau saya sendiri ada bisnis itu aksesoris, Kak. Oke, oke, oke. Aksesoris. Oke. Bisa ditampilkan share screen-nya, Mbak. Sebelum masuk materi, mungkin saya ingin mulai dari satu cerita sederhana ya kan. Bayangkan ada seorang pelaku UMKM, produknya bagus. Nah, rasanya enak, kemudian kualitasnya tidak kalah dengan brand besar. Tapi masalahnya hanya orang sekitar rumahnya yang tahu produk tersebut. Nah, setiap hari
Setiap hari dia produksi, upload sesekali di WhatsApp, kadang posting di Instagram, tapi penjualannya belum stabil di situ. Bukan karena produknya jelek, tapi karena belum banyak orang yang menemukan, memahami, dan percaya dengan produknya di situ. Nah, ini suaranya putus-putus ya? Sorry, sorry. Kalau gini sudah jelas. Apakah sudah jelas ini? Oke, Hmm. baik. Mulai lagi ya. Oke. Uh, nah, slide-nya sudah bisa ditampilkan, Mbak Siva. Nah, sambil menunggu, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya pengalaman selama 5 tahun terakhir ini mengembangkan brand yang bernama Sarang Maduku, Bezani, dan Nutrifresh. Di situ di situ saya mulai dari e-commerce, admin, sampai jadi general manager. Nah, apa yang dilakukan di situ? Saya membangun dengan owner brand tersebut mulai dari nol sampai mungkin omset sekarang itu di angka 2 digit M ya di situ. Jadi untuk omset per tahunnya sudah lumayan banyak. Nah, kenapa saya menjalankan di agensi atau digital marketing ini? Yang pertama, saya sendiri ada visi. Ada visi untuk membantu banyak UMKM untuk berkembang di digital marketing, terutama di e-commerce ya kan. E-commerce itu tempat yang lumayan, menurut saya lumayan sulit untuk beradaptasi, apalagi untuk pemain-pemain baru. Nah, di sini saya akan share materi untuk bagaimana kita berperan di dunia e-commerce yang pasarnya jauh lebih banyak atau kita ngomong red ocean di situ. Nah, saya akan share tips-tipsnya mulai dari sekarang. Nah, coba mulai dari slide ketiga, Mbak. Oke, untuk kategori brand yang sekarang saat ini saya pegang, itu ada di FMCG, di herbal, kemudian baby care, kemudian fashion dan lifestyle. Kemudian ada F&B. F&B itu terutama ke produk makanan instan ya kan. Itu di sambal. Kaleo Kaleo fish ini kulit ikan patin yang hampir internasional ini. Kemudian ada beras jagung di sini. Jadi produk produk yang jarang dilirik oleh pengusaha yang lain ini yang kita kembangkan di sini. Kemudian di slide 4 Kak. Sekarang kita masuk cerita utama ya kan. Misalnya ada UMKM yang menjual keripik, tempe, awalnya dia menjual ke tetangga dan teman dekat, lalu dia ingin masuk ke digital. Pertanyaannya sekarang harus mulai dari mana? Nah, kalau langsung masuk ke semua channel, sekal- biasanya akan kewalahan. Kenapa? Karena Shopee, TikTok, Instagram, dan WhatsApp punya fungsi yang berbeda di situ. Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia adalah tempat orang mencari dan membeli. Instagram membantu membangun tampilan brand, kemudian TikTok membantu produk ditemukan oleh orang baru di situ. Seperti yang materi sebelumnya.
Kemudian WhatsApp membantu komunikasi lebih dekat dengan pelanggan. Nah, WhatsApp ini kalau dari secara komunikasi ini lebih intens. Kenapa? Karena bisa menyentuh langsung pelanggan tanpa harus ada jeda pertama di situ. Nah, kita bisa menanyakan barangnya sudah sampai atau barangnya bagaimana reviewnya atau kita sebutnya after sales di situ. Jadi setiap channel ini seperti sosial media, marketplace dan WhatsApp ini punya peran yang berbeda. Kalau digabung dengan tepat, teman-teman Bapak Ibu tidak hanya punya toko online tapi punya ekosistem penjualan digital di situ. Slide 5, Mbak. Nah, ini saya share strategi dasar digital marketing untuk UMKM. Dalam perjalanan digital marketing ada beberapa tahap yang harus dilalui calon pembeli. Nah, pertama, mereka harus tahu produk kita ini ada. Ini pertama, ini tahap awareness. Kedua, mereka harus tertarik, memulai bertanya, produk ini cocok tidak untuk saya di situ. Ketiga, mereka harus percaya dulu. Mereka mulai melihat foto, review, testimoni, deskripsi, dan kualitas toko terakhir. Kemudian keempat, mereka membeli. Ini di tahap transaksi. Kemudian kelima, mereka membeli lagi. Ini di tahap repeat order. Nah, masalahnya banyak UMKM banyak UMKM hanya fokus di tahap penjualan, tapi lupa dengan after sales. Bagaimana review produk kita, bagaimana apa insight dari untuk produk kita. Di situ jarang diterapkan. Kenapa? Biasanya langsung menawarkan harga dan promo, padahal pembeli belum tentu kenal dan pembeli belum tentu percaya di situ. Jadi, sebelum meminta orang membeli, kita harus membangun alasannya dulu. Kenapa produk ini relevan, kenapa aman dibeli, dan kenapa lebih baik membeli di toko kita di situ. Di slide 6, Mbak. Nah, ini adalah ekosistem yang saya bilang tadi. Kalau kita gambarkan, UMKM digital itu seperti toko yang punya beberapa pintu masuk di situ. Pintu pertama adalah konten. Orang bisa menemukan produk kita dari Instagram, TikTok, dan Threads tadi terakhir. Kemudian pintu kedua itu adalah marketplace. Orang masuk untuk melihat katalog, harga, promo, dan review. Dan pintu ketiga adalah terakhir di WhatsApp. Nah, orang masuk ketika ingin bertanya, konsultasi, dan repeat order di sini. Contohnya seperti ini. Seseorang melihat video TikTok dengan keripik tempe yang renyah dan contoh untuk lauk, dia tertarik di situ. Lalu membuka profil Instagram setelah melihat testimoni dan cara penyajian, dia klik link toko Shopee di bio. Kemudian di Shopee dia melihat rating bagus, ada voucher tersedia dan akhirnya dia melakukan konversi atau checkout di situ. Nah, itu yang disebut ekosistem. Bukan satu channel bekerja sendiri, tapi semua channel saling membantu untuk mengalirkan sistem ini. Nah, sekarang slide ketujuh, Mbak. Oke, di dunia digital ini ada dua istilah penting, e-commerce dan social commerce. E-commerce itu seperti Shopee, social commerce itu seperti TikTok di situ. E-commerce adalah tempat orang datang untuk mencari produk. Contohnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Biasanya orang sudah punya niat beli. Sedangkan social commerce adalah ketika proses menemukan, tertarik, dan membeli produk terjadi melalui konten sosial di situ. Contohnya TikTok Shop, live shopping, kemudian produk yang ditemukan dari Instagram di situ. Perbedaannya sederhana. Di marketplace, orang mencari produk; di social commerce, produk yang menemukan orangnya di situ. Maka,
Strateginya juga berbeda. Marketplace butuh katalog yang rapi, harga yang kompetitif, judul yang mudah dicari, dan review yang kuat. Social commerce butuh konten yang menarik, storytelling, demo produk, dan interaksi tentunya di situ. Oke, lanjut Mbak. Nah, kalau untuk cara membuat toko online, ini sudah awam ya kan. Tapi kita bayangkan UMKM tadi mulai serius membuka toko online. Langkah pertamanya bukan langsung upload produk sebanyak-banyaknya. Langkah pertama adalah memastikan fondasinya benar. Kenapa? Orang-orang yang UMKM baru, mereka harus selalu mengupload produk yang banyak agar cepat tampil, cepat closing dan lain-lain. Tapi itu fondasinya belum ketata dengan benar di situ. Pertama, emailnya harus aktif, nomor HP bisa diakses, rekening sesuai, alamat pengiriman harus jelas, dan jasa kirim harus aktif. Operasional harus ditulis juga. Kenapa fondasinya ini cukup benar? Saya pernah kejadian terakhir itu, tim saya lupa mengisi pulsa di nomor tersebut. Akhirnya untuk login akses ke marketplace itu sangat susah untuk nantinya. Jadi harus verifikasi identitas, verifikasi dan lain-lain. Itu akan memberatkan Bapak Ibu di kemudian hari di situ. Nah, satu lagi template chat yang harus disiapkan itu mulai dari produk ini ready apa enggak, jasa pengiriman ini sampai mulai dari jam berapa sampai jam berapa, sampai FAQ tentang produk tersebut di situ. Karena dalam toko online, kepercayaan dibangun dari detail pembeli. Detail pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual. Maka, mereka menilai dari tampilan toko, kejelasan informasi, respon chat, dan pengalaman transaksi di situ. Nah, toko online yang rapi memberi sinyal penjualnya bahwa penjualnya serius di situ. Lanjut, Mbak. Oke, sekarang cara menyusun profil toko yang menarik. Profil toko ibarat etalase depan kita di sini. Kalau di toko offline, pembeli terlihat papan nama, kebersihan toko, dan susunan produk dan pelayanan. Di toko online, pembeli hanya melihat nama toko, logo, banner, deskripsi, rating, dan respon chat di situ. Nah, nama toko nama toko sebaiknya mudah diingat. Logo harus jelas, banner harus menunjukkan karakter brand, deskripsi harus deskripsi toko harus menjawab tiga hal: kita menjual apa, keunggulan kita apa, dan kenapa harus membeli di toko kita. Nah, contohnya bukan hanya menulis menjual keripik tempe, tapi bisa ditulis keripik tempe rumah dengan bahan pilihan diproses higienis cocok untuk camilan dan lauk seharian di situ. Kalimat seperti ini lebih menjual karena tidak hanya menyebut produk, tapi juga memberikan alasan di situ. Kemudian slide 10. Oke. Nah, ini yang lumayan agak penting untuk pembuatan katalog produk di di menu di marketplace. Setelah toko siap, langkah berikutnya adalah membuat katalog. Katalog adalah tempat pembeli mengambil keputusan di situ. Disinilah mereka melihat foto, judul, harga, variasi, stok, dan deskripsi. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah produk yang diupload itu asal ada. Fotonya seadanya, judul pendek, deskripsi kosong, kategori salah, dan variasinya membingungkan di situ. Padahal di marketplace, produk kita bersaing dengan ratusan bahkan ribuan produk lain di situ. Kalau foto tidak jelas, produk akan dilewati. Kalau judul tidak mengandung kata kunci, produk sulit ditemukan. Kalau deskripsi tidak lengkap, pembeli akan ragu di situ. Kalau stok tidak rapi, pembeli batal checkout.
Nah, kenapa saya sebutkan itu tadi? Itu fondasi yang sangat lumayan berpengaruh untuk di etalase produk di situ. Apalagi yang terakhir saya sebutkan itu adalah stok. Stok ini sangat ur- urgensinya sangat besar ya kan. Apalagi kalau toko kita mulai dari 1, 2, 3 orderan per hari menjadi 10 sampai 15 orderan. Itu perubahannya sangat berasa untuk persediaan di gudang juga, di stok juga. Jadi kalau kita selaku business owner, kita juga bisa harus mengatur, apalagi melihat forecast stok di produk kita di situ. Jadi jangan sampai kehabisan kalau di toko online, karena lumayan berpengaruh juga di situ kalau pembatalan dan lain-lain. Jadi katalog itu bukan sekedar daftar produk, katalog adalah alat jualan di situ. Lanjut, Mbak. Nah, ini teknik membuat foto produk untuk di marketplace di situ. Sekarang kita masuk bagian visual. Dalam jualan online, foto produk menggantikan pengalaman melihat barang secara langsung. Pembeli tidak bisa memegang, mencium, mencoba, dan atau mengecek secara langsung. Nah, maka maka dari itu, foto harus membantu menjawab rasa penasaran mereka di situ. Untuk UMKM, foto tidak harus mahal, yang penting terang, fokus, dan konsisten. Misalnya, untuk produk makanan, tampilkan kemasan depan, isi produk, atau tekstur, ukuran, dan contoh penyajian di situ. Untuk fashion, tampilkan produk dipakai, detail bahan ukuran, dan pilihan warna untuk produk herbal atau healthy product di situ. Tampilkan kemasan, komposisi, dan cara konsumsi dan manfaatkan secara visual. Satu, foto utama harus mampu membuat orang berhenti scrolling di situ. Foto berikutnya harus membantu mereka semakin yakin untuk membeli produk kita. Nah, ini saya contohkan beberapa produk yang saya pegang. Pertama ada kopi, kemudian ada sambal, kemudian ada F&B atau healthy di sini. Nah, selanjutnya, Mbak. Nah, ini dasar copywriting untuk judul dan deskripsi produk. Setelah foto, elemen yang penting itu adalah judul dan deskripsi di sini. Copywriting ini bukan hanya untuk membuat kata-kata dengar menarik. Dalam marketplace, copywriting juga membantu produk untuk ditemukan di halaman pencarian di situ. Judul produk harus mengandung kata kunci. Misal, saya berjualan sambal nih. Berarti kan sambal teri pedas 150 gram siap makan rumahan, dan selanjutnya nama brand. Berarti nama brand saya Sambal Ibu di situ. Nah, kemudian itu untuk judul seperti itu tatanannya. Deskripsi produk harus menjelaskan dengan rapi apa produknya, untuk siapa, manfaatnya apa, isinya berapa, dan cara pakainya bagaimana. Nah, itu contoh. Jangan hanya menulis keripik tempe, enak dan renyah. Lebih baik jelaskan keripik tempe renyah cocok untuk campilan keluarga, lauk praktis, dan oleh-oleh dikemas rapi. Itu salah satu contohnya juga di situ. Nah, tulisan jelas akan mengurangi pertanyaan berulang dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Karena di marketplace di Shopee, itu pembelinya sangat-sangat lumayan kritis di situ. Kalau ada misinformasi sedikit pun juga lumayan bisa mengurangi keputusan untuk pembelian di situ untuk Shopee. Oke, selanjutnya, Mbak. Nah, strategi promosi lewat Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Untuk Instagram ini, bangun tampilan brand dan edukasi singkat. Gunakan feed
Reels, Story, dan highlight produk. WhatsApp untuk closing dan repeat order, gunakan katalog status harian untuk follow up dan broadcast tersegmentasi di situ. Kemudian untuk TikTok, jangkauan dan discovery, gunakan video problem solution, demo produk, review, dan live sederhana di situ. Lanjut, Mbak. Nah, ini untuk konten branding ya kan. Konten branding ini membuat produk tidak terlihat seperti barang biasa di situ. Ada UMKM yang produknya sebenarnya bagus, tapi tampilannya terlalu sederhana. Akibatnya apa? Calon membeli menganggap produknya kurang bernilai. Jadi, branding itu membantu menaikkan persepsi pelanggan di situ atau calon customer di situ. Caranya bukan hanya membuat desain dengan yang bagus, tapi menyusun cerita produk. Kenapa produk ini dibuat? Siapa yang cocok menggunakan? Masalah apa yang dibantu? Dan apa bukti bahwa produk ini layak percaya di situ. Konten media sosial bisa dibagi menjadi 4. Pertama, edukasi, produk, bukti sosial, dan promosi. Jadi, jangan setiap hari hanya posting harga. Bangun dulu konteks produknya. Edukasi dulu, tampilkan manfaat, tunjukkan testimoni, dan berikan penawaran di situ. Kemudian slide 15. Oke. Nah, dalam digital marketing, traffic itu bisa membuat orang datang, tapi 15, Mbak. Tapi trust yang membuat orang membeli di situ. Nah, kepercayaan dibangun dari hal kecil. Cat dibalas cepat, deskripsi jelas, foto sesuai produk asli, packing rapi, review dikumpulkan, komplain ditangani dengan baik pertama. Itu sangat sangat berpengaruh. Karena dulu eh, saya menerapkan sales tapi tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Chat itu kurang, kemudian komplain itu 2 kali 24 jam. Itu akibatnya apa? Pelanggan lebih milih di brand sebelah di situ. Nah, jadi kenapa pelayanan itu diprioritaskan? Karena pelanggan sekarang itu mulai dari customer sekarang itu mulai pintar-pintar. Karena kita bukan hanya membeli produk, tapi kita juga membeli pelayanan di produk tersebut. Nah, tapi satu lagi, kadang UMKM itu fokus mencari pelanggan baru, tapi lupa juga menjaga pelanggan pertama di situ. Padahal pelanggan puas bisa membeli lagi, memberi review, merekomendasikan ke orang lain, dan menjadi aset jangka panjang. Atau kita bisa sebut kita kelola di CRM di situ. Jadi targetnya bukan hanya mendapatkan order hari ini, tapi targetnya adalah membuat pembeli merasa aman untuk membeli lagi di toko kita di situ. Oke, slide 16. Oke, ini saya berikan kalau Bapak Ibu ingin setup toko baru di 30 hari ke depan. Minggu pertama itu kita bisa fokus membangun toko, lengkapi profil, logo, banner, dan jasa kirim, sama template template chat, dan sistem operasional sederhana. Kemudian minggu kedua, fokus pada katalog. Pilih produk yang terbaik, buat foto yang rapi, susun judul yang mengandung kata kunci, tulis deskripsi lengkap, dan atur stok di situ. Jadi stoknya usahakan harus berimbang dengan stok di marketplace. Minggu ketiga, fokus pada konten, buat konten edukasi, konten produk, testimoni, dan promosi di sini. Upload secara konsisten di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Minggu keempat,
ini evaluasi, lihat produk mana aja yang paling banyak dilihat, konten mana aja yang paling banyak respon, dan bagian mana yang perlu diperbaiki di situ. Jadi UMKM tidak perlu harus sempurna di awal, tapi yang penting bergerak dengan arah yang jelas di situ. Untuk slide 17, untuk slide terakhir. Nah, sebagai penutup, saya ingin kembali cerita ke awal, tapi tadi kita membayangkan satu UMKM dengan produknya bagus, tetapi banyak belum banyak dikenal. Setelah masuk digital, yang dibutuhkan hanya membuat akun dan posting produk. Yang dibutuhkan juga adalah sistem di situ. Toko harus terlihat profesional, katalog mudah dipahami, kemudian foto harus menarik, judul dan deskripsi itu harus membantu pencarian, harus jelas untuk membantu pencarian, konten harus membangun kepercayaan, dan promosi harus terarah. Sama terakhir, pelayanan harus cepat dan jelas. Kalau ini dijalankan bertahap, UMKM punya peluang lebih besar untuk tumbuh karena bukan karena digital marketing itu instan, tetapi digital marketing itu membuat proses jualan lebih terukur dan luas dan mudah dikembangkan di situ. Untuk closing, kesimpulan materi ini sederhana sebenarnya. Produk yang bagus tetap membutuhkan cara untuk komunikasi yang baik dari digital ini. Kualitas produk harus dibantu dengan tampilannya rapi, kontennya konsisten, toko yang terpercaya, dan pelayanan yang profesional di situ. Untuk Bapak Ibu sekalian, materi ini bisa menjadi bekal baik nanti untuk membangun bisnis sendiri, membantu UMKM, dan bekerja di bidang digital marketing atau menjadi konsultan bisnis di situ. Mulailah dari hal sederhana, pahami produk masing-masing, pahami pembeli, susun toko dengan rapi, dan buat konten yang relevan, lalu evaluasi dari data di situ. Untuk materi saya hari ini, itu saja. Terima kasih untuk kesempatannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan untuk seputar digital marketing. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk yang mau bertanya bisa di kolom chat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Surya Indah Pramana Eskom atas materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi seluruh peserta. Baik, saya lihat di kolom chat dulu. Oke, tidak ada. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara Katalis Bisnis Inkubator Batch 4 telah kita ikuti bersama. Semoga ilmu dan wawasan yang telah diberikan pada hari ini dapat bermanfaat serta menjadi motivasi untuk terus mengembangkan usaha dan inovasi bisnis ke depannya. Sebelum kita memasuki acara terakhir, silakan kepada seluruh peserta untuk memfollow dan memantau media sosial LPKIB Unisma melalui Instagram, TikTok, maupun YouTube agar dapat memperoleh informasi terbaru seputar pelatihan, pendampingan usaha, program inkubasi bisnis, serta berbagai kegiatan pengembangan kewirausahaan yang akan datang. Untuk sertifikat dan materi akan kami bagikan melalui website resmi LPKIB Unisma di www.lpkib.unisma.ac.id. Nah, kami informasikan untuk seluruh peserta bisa mengisi absensi yang sudah tersedia di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Kami informasikan kembali untuk seluruh peserta bisa mengisi absensi yang sudah tersedia di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, ini ada yang bertanya satu orang dari Kak Laili. Bagaimana cara seller bertahan dan meningkatkan omset di toko marketplace di ekonomi saat ini? Oke, mungkin saya bantu jawab Kak Laili. Untuk bagaimana cara seller bertahan dan meningkatkan omset toko di marketplace dengan ekonomi saat ini. Oke, kebetulan saya saat ini menghandle beberapa brand baru yang startup di 2 bulan terakhir ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan, kita lihat dulu produk kita apa.
setelah melihat produk kita apa, kalau jualannya F&B itu banyak produk macamnya, kita cari atau manfaatkan produk yang lagi tren di situ. Karena apa? Kita tidak bisa, untuk saat ini ya, tidak bisa berpatokan dengan satu produk. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kakak ingin bertahan dan meningkatkan omset, intinya satu, Kak. Jangan jangan sampai kakak tidak ikut arus. Pertama, arusnya apa? Yang produk lagi tren sekarang. Misalnya contoh saya jualan kopi dengan pasar tren sekarang saat ini naik. Jadi saya saat ini mengikuti arus yang sedang naik, Kak. Terus nanti karena kalau sudah turun bagaimana? Saya cari lagi produk apa yang lagi naik up di kopi ini, Robusta kah, Arabica atau special blend di situ. Nah, di situ, Kak. Mungkin bisa menjawab sih kalau itu sekarang. Baik, terima kasih karena waktunya sudah mepet juga ya Kak. Saya akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh pihak dalam kegiatan Katalis Bisnis Inkubator 2026 Batch 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun jalannya acara.